Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Aditya Pradana dalam pelajaran sejarah peminatan kelas 11. Materi hari ini adalah pengaruh kerajaan maritim pada masa Islam. Yang pertama, adat istiadat. Kedatangan Islam mempengaruhi adat istiadat di Indonesia. Bahkan beberapa adat tersebut masih dijalankan masyarakat hingga saat ini. Di antaranya adalah yang pertama, labuhan. Labuhan, upacara labuhan merupakan tradisi peninggalan kerajaan Mataram Islam. Hingga saat ini, Keraton Yogyakarta masih menjalankan tradisi labuhan. Tradisi dilaksanakan setiap tahun pada hari penobatan raja. Upacara labuhan dilaksanakan di 4 tempat, yaitu Pantai Parangkusumo, Gunung Merapi, Gunung Lawu, dan Dlepeh di Wonogiri ya. Ini bisa kalian lihat gambarnya. Kemudian ini yang ada 2 gambar. Yang kedua, Grebeg dan Sekaten. Upacara ini telah ada sejak Kerajaan Demak dan dipopulerkan oleh Sultan Agung dari Kerajaan Mataram Islam. Upacara Grebeg dilakukan 3 kali setahun saat menjelang Idul Fitri, Idul Adha, dan peringatan Maulid Nabi. Sementara Sekaten dilaksanakan setahun sekali, yaitu saat memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad. Sekaten masih dijalankan oleh Keraton Yogyakarta dan Surakarta. Ini untuk Grebeg, kemudian ini untuk gambar Sekaten. Yang ketiga, selamatan. Menurut Hildred Geertz, selamatan merupakan upacara pokok dari masyarakat Jawa yang dilakukan sebagai bentuk ungkapan syukur kepada Tuhan. Ini gambarnya, biasanya mengundang para tetangga dan sanak saudara. Yang keempat, tabut dan tabuik. Tabut merupakan adat masyarakat Bengkulu, sedangkan tabuik merupakan adat masyarakat Pariaman, Sumatera Barat. Kedua upacara adat ini dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram kalender Hijriyah untuk memperingati hari Asyura. Yang B, tradisi ziarah dan halal bihalal. Ziarah merupakan kegiatan mengunjungi makam untuk mendoakan orang yang telah meninggal dunia. Halal bihalal, tradisi masyarakat saling berkunjung dan saling memaafkan pada saat perayaan Hari Raya Idul Fitri. C. Bahasa dan aksara. Kosakata bahasa Jawa ataupun Melayu mengadopsi banyak konsep Islam. Bahasa Jawa dan Melayu mengambil dan menyerap banyak kata atau istilah dari bahasa Arab. Misalnya istilah wahyu, ilham atau wali. Pengaruh bahasa Arab juga dijumpai dalam penggunaan nama seperti Muhammad, Fatimah, Umar, dan Zahra. Karya sastra. Karya sastra pada zaman Islam diawali dengan perkembangan sastra saduran di daerah Melayu dan Jawa. Sumber utamanya dari karya sastra Persia dan Jawa kuno. Karya sastra saduran di Jawa ditulis dengan huruf Jawa dan Arab, sedangkan karya sastra saduran di Melayu ditulis dengan huruf Arab. E. Seni kaligrafi. Kaligrafi merupakan bentuk seni rupa bersifat non-figural dan ditulis menggunakan bahasa Arab yang berkembang pada masa Islam. Sifat non-figural berkaitan dengan hadis Nabi yang melarang membuat gambar atau pahatan berbentuk makhluk yang bernyawa. F. Seni arsitektur. Seni arsitektur yang mendapat pengaruh Islam antara lain masjid, makam, dan keraton. Hingga saat ini, bangunan-bangunan peninggalan masa Islam tersebut masih berfungsi. Contohnya masjid peninggalan periode Islam. Kalian pasti tahu ya, Masjid Baitur Rahman di Aceh. Kemudian tata kota. Sebagian besar kota kerajaan Islam terdiri atas tempat peribadatan, masjid, pasar, tempat tinggal penguasa atau keraton, serta perkampungan penduduk. Perkampungan penduduk terbagi lagi berdasarkan status sosial ekonomi, keagamaan, kekuasaan dalam pemerintahan. Pada umumnya, perkampungan untuk pedagang asing ditentukan oleh penguasa kota. Bentuk tata kota pada masa Islam tersebut masih berpengaruh dan dijumpai di banyak kota besar di Jawa pada masa ini. Yang ke-H, pendidikan.
Sistem pendidikan dan pengajaran pesantren yang berdiri sejak abad 15 terus berkembang hingga saat ini. Pada saat ini pesantren telah mengalami perkembangan pesat. Pesantren tidak hanya mengajarkan pelajaran agama, tetapi juga ilmu umum dan teknologi. Sistem kalender. Setelah Islam masuk, masyarakat Indonesia mengenal sistem kalender Hijriyah yang dihitung berdasar peredaran bulan. Selain itu, pengaruh Islam dalam sistem kalender dapat dilihat dari perkembangan sistem kalender Jawa. Sistem kalender Jawa diciptakan oleh Sultan Agung dari Mataram pada tahun 1043 Hijriah atau 1643 Masehi. Sistem kalender ini mengadopsi nama-nama bulan pada kalender Hijriyah. Nama bulan dalam kalender Jawa yaitu Suro, Sapar, Mulud, Badal Mulud, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Ruwah, Poso, Sawal, Kapit atau Zulkaidah, dan Besar. Baik, kesimpulannya, pengaruh kerajaan Hindu-Buddha dan Islam dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat Indonesia hingga kini. Berbagai pengaruh kerajaan pada masa Hindu-Buddha dan Islam merupakan bagian dari warisan nasional Indonesia. Oleh karena itu, berbagai bentuk warisan tersebut harus kita lestarikan sebagai bentuk kecintaan terhadap budaya bangsa Indonesia.